saya banggakan dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita akan memasuki kegiatan diseminasi aksi nyata penyebaran budaya positif. Sebelum kita mulai acara, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diri mohon berdiri. Rahmat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa berdoa selesai. Selanjutnya berkenan tanggal 11 tahun 2024 Kabupaten Bulukumba. Kepalanya diserahkan dengan benar.
sebagai amanah yang diberikan, juga untuk berbagi ilmu dan apa yang kami dapatkan selama ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja masuk dalam diseminasi aksi nyata penyebaran budaya positif. Sebelum saya lanjut, ada pun kesepakatan kelas. Yang pertama, APD7. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, aktif dalam diskusi. Terus yang keempat, kita di sini saling belajar. Selanjutnya, topik diseminasi yaitu konsep budaya positif, disiplin dan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi, keyakinan kelas, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Ya, jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini menurut KHD menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi maksudnya di sini bahwa anak itu pada saat lahir dia sudah mempunyai kodrat sendiri, di mana kodratnya ini tidak bisa kita merubahnya, tapi kita sebagai pendidik menuntun, mengarahkan, membimbing agar kodrat yang ada pada anak ini bisa berkembang dengan baik sebagaimana manusia seutuhnya. Ya. Jadi kodrat anak itu kan ada 2, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Di mana kodrat alam ini tidak bisa kita merubahnya, tapi kita sebagai pendidik menuntunnya, mengarahkan dan membimbing. Ya, beda dengan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman, ya kita menuntun, mengarahkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dulu anak kita belum mengenal namanya IT, sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, anak kita sudah mengenal yang namanya IT. Ya, lanjut. Apa itu budaya positif? Ya, jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu yang wajib kita terapkan di sekolah. Nah, apakah selama ini Bapak Ibu telah menerapkan budaya positif di sekolah? Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat? Ya, pasti sudah menerapkannya. Walaupun sebenarnya kita sudah menerapkan dalam keseharian kita, walaupun itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lanjut, konsep budaya positif, di mana yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi selama ini Bapak Ibu dalam implementasian dalam proses pembelajaran sehari-hari pasti sudah sesuai dengan KM. Ya kan Bapak Ibu guru hebat? Ya, di mana tidak ada lagi sekolah yang tidak menerapkan ini IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah di sini profil pelajar Pancasila itu kan ada nyanyiannya. Ya pasti Bapak Ibu guru hebat. Apa lihat? Kalau begitu kita breaking dulu supaya lebih semangat. Ya, kita minta profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbendera global
menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid dapat berpikir dan bertindak dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang seperti apa itu Bapak Ibu hebat? Lingkungan yang nyaman. Ya, pasti Bapak Ibu guru hebat dalam saat ini sudah menerapkan juga itu. Ya, jadi lingkungan yang nyaman di mana kita bisa membuat siswa kita apakah dia belajar dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Sekarang itu kita dituntut sesuai dengan keinginannya siswa. Kalau dulu kita itu yang menuntut siswa. Ya. Kenapa? Karena kita berbeda. Kalau dulu kita disiplin, sekarang ada namanya disiplin positif. Ya. Jadi yang namanya itu sekolah yang aman nyaman. Kalau misalnya siswa mau belajar di dalam kelas, ya otomatis sebagai guru kita tanyakan dulu, nyamannya di mana belajar? Kalau dia mengatakan saya nyaman belajar di luar kelas saja, Bu. Ya. Kenapa? Karena saya kalau di luar, Bu, saya bisa mengamati apa yang ada dalam sekitar. Apalagi kalau pembelajarannya ini tentang IPAS, arti dia mengamati. Nah, kalau dikira lingkungan yang aman dan nyaman, berarti di sini siswa berpikir bahwa saya di sini sudah aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Bukan dalam artian siswa yang merdeka ya, tapi ini pemikirannya siswa yang mengatakan bahwa pembelajaran itu sudah aman dan nyaman dan berpikir positif, bukan yang namanya merdeka. Lanjut, disiplin dan disiplin positif. Bapak Ibu dan Guru hebat, apa kira-kira itu disiplin? Perbedaannya disiplin dan disiplin positif. Ada yang tahu? Disiplin dan disiplin positif. Bagaimana Bapak dan Guru hebat? Ibu, disiplin menurut Ibu dalam artian selama Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti ditanyakan tadi Ibu, disiplin, perbedaan disiplin dan disiplin positif. Disiplin itu dalam artian patuh terhadap peraturan yang ada, sedangkan disiplin positif yaitu patuh dalam artian yang baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu hebat. Tepuk tangannya dulu. Ya, terima kasih Bu sudah menjawab perbedaan disiplin dan disiplin positif. Ya, jadi kita lihat. Ya, jadi disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Ya, terus kalau kita hubungkan ini dengan kata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Terus kalau disiplin positif, artinya salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Ya, jadi selama ini kita sudah menerapkan tentang disiplin dan disiplin positif. Ya, terkadang kenapa ada siswa begini, hari Senin saya cepat-cepat datang, karena nanti ada nih guruku terlambat, dihukum Pak lagi. Ya, berarti ini siswa disiplin karena ada perasaan tidak nyaman, berarti takut. Ya. Tapi kalau misalnya siswa berpikiran seperti ini, hari Senin cepat-cepat datang deh, supaya nanti ada guru datang nih, berarti itu artinya disiplin positif. Ya, dia tidak takut karena terlambat apa, tapi dia datang karena memang inisiatif dan dalam dirinya. Namun kalau misalnya dia masih berpikiran nanti mau buka guru, berarti dia masih ada perasaan takut, berarti dia ini juga tetap disiplin. Namun inilah perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Baik, nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan di mana nilai-nilai
yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita juga perlu terapkan dalam implementasi kita dalam masalah siswa kita. Kenapa? Karena tanpa ada nilai kebajikan, artinya siswa juga terlepas dari namanya tanggung jawab. Lanjut, profil pelajaran Pancasila. Ya, jadi profil pelajaran Pancasila ya sekarang sudah tidak ada lagi yang kita menerapkan beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa siswa kita perlu dididik ini? Ya, kenapa? Karena ada pepatah mengatakan terkadang orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak itu sudah tentu ilmu. Ya, jadi yang perlu kita terapkan ini mempenting iman dan takwanya. Karena percuma berilmu kalau tidak berakhlak. Terus berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan dan profil pelajar Pancasila. Lanjut, kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Ya, selama kita bertindak, berarti kita memiliki tujuan. Tidak mungkin kita bertindak tanpa ada tujuan yang kita inginkan. Contoh paling mendasar, kita belajar untuk kita menjadi pintar. Kita datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang bisa inginkan. Lanjut, Bapak Ibu guru hebat. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, di antaranya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ini kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Karena tanpa ini, tanpa kesehatan, tanpa rumah, tanpa makanan, otomatis kita tidak bisa bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang mana itu? Kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya antara teman dengan teman, antara keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan dengan binatang peliharaan. Karena tanpa kasih sayang, kita itu hampa, bagaikan sayur atau bergarang. Terus penguasaan, di mana keinginan untuk dianggap berharga bagi orang lain, kompeten, diakui dan dihormati. Terus kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan, yaitu tidak suka dikekang, bebas memilih pada pilihan sendiri, bebas bergerak, mencoba hal-hal yang menarik. Dan yang terakhir, ketenangan, yaitu suka bermain, mengoleksi barang, suka bergurau, melucu, dan menggemaskan. Jadi, di mana kira-kira posisi Bapak Ibu guru hebat dan 5 kebutuhan ini? Yang paling diterapkan, yang mana? Ya, jelas yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Karena kapan tidak bertahan, otomatis dia di bawahnya kebebasan, kekuasaan tidak mungkin ya. Jadi ini adalah 5. Semua itu dibutuhkan oleh Bapak dan guru hebat. Ya, karena kapan kita tidak mempunyai kebutuhan dasar manusia, ya hampa lagi dunia. Bagaikan sayur tak berjalan. Motivasi perilaku manusia. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, ada internal dan ada eksternal. Yang mana itu internal yang ada dalam diri kita, yang mana eksternal yang ada di luar diri kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Berarti faktor dari mana? Berarti faktor dari motivasi eksternal, berarti
kasih. Kalau menurut pendapat saya, poin yang pertama ini termasuk konsekuensi karena di sini dikatakan bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kan pasti ada aturan yang sudah ditetapkan di sekolah pada saat terlambat. Nah, makanya itu ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh siswa yang terlambat. Jadi ini kalau menurut saya ini tidak termasuk dalam hal kategori hukuman, tapi konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Yang bilang tadi hukuman bisa memberikan juga penjelasan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Mengapa saya mengatakan hukuman? Dari poin pertama itu lari mengelilingi lapangan karena seperti biasa yang dulu pernah saya alami di sekolah. Ketika saya terlambat ke sekolah itu dukung oleh guru saya dan bisa mengelilingi lapangan. Terima kasih. Pengalaman bercurhat. Ya, sama. Kalau kita dulu seperti itu ya. Jadi terima kasih Bapak Guru yang hebat atas jawabannya. Yang pertama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti itu termasuk jawaban yang pertama hukuman, jawaban yang kedua konsekuensi dengan alasan masing-masing. Ya, kita lanjut nomor 2 dulu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, dengan alasannya Bu. Alasan diberikan kepada saya nomor 2 itu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini jelas konsekuensi karena meja yang kita meja itu kan bukan untuk menulis atau foto, kan ada buku yang sudah disiapkan. Jadi konsekuensinya yang harus dibersihkan karena kita pada tempatnya digunakan. Terima kasih. Ya, jawab tadi katanya konsekuensi dengan alasan tersendiri. Ibu, jawaban yang sama. Ya. Terus kita lanjut jawab pertanyaan ketiga. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, mungkin juga ini pernah ada yang mengalami. Mengangkat kaki sebelah karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Apa ada kasus yang pernah dihukum? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya hanya mau bercerita tentang pengalaman yang biasa saya dengar. Karena saya sudah lama di 2018 dan saya suka mendengar teman-teman SMA saya itu menghukum anak-anak dengan cara mengangkat kaki. Tapi itu tidak dilakukan lagi sekarang, ya tak lagi zamannya. Jadi menurut saya yang poin ketiga itu adalah hukuman. Karena itu yang sering saya dengar dulu guru senior mengatakan, awas kalau kamu tidak melakukan ini akan ibu hukum dengan cara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu. Ya, dari pengalamannya Ibu ini pernah juga saya dapatkan. Mengangkat kaki sebelah karena tidak bisa menjawab pertanyaan atau tidak menyelesaikan tugas atau terlambat. Ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat, setelah kita mendengarkan dari jawaban nomor 1 sampai nomor 3, kita lihat jawabannya. Ya. Jadi yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
Jadi lari mengelilingi lapangan, artinya ini dalam artian siswa tidak tahu apakah ini adalah saya akan dihukum atau tidak. Tapi karena dia melanggar suatu pelanggaran, makanya dia disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat. Itu ceritanya dihukum. Terus yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, ini namanya konsekuensi. Ya, biasanya kan guru bilang seperti ini kepada anaknya. Anak-anak jaga kebersihan ya. Kalau misalnya ada yang melanggar dari peraturan ini, berarti itu akan ada konsekuensinya. Jadi yang kedua itu karena sudah mencoret-coret, berarti itu diberikan konsekuensi. Terus yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki sebelah karena tidak menjawab pertanyaan. Ya, ini hukuman karena dia tidak menyelesaikan tugasnya, tidak bisa menjawab pertanyaan dan bisa jadi dia juga tidak menyelesaikan tugas yang disampaikan oleh ibu gurunya. Ya, tepuk tangan dulu untuk guru hebat. Masih semangat? Perlu screening? Perlu screening? Ya. Bagaimana kalau kita screening dulu, Pak? Iya. Begini. Screeningnya itu kita berdiri dulu Bapak Bu ya. Maaf. Ya. Berdiri. Menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nah, dan tidak bisa disebut ini bundarnya. Ya, jadi kalau misalnya topi saya bundar, iya, gerakan saya. Iya. Jadi paham Bapak Ibu guru hebat? Ya, kita mulai. Topi saya. Ya, berarti yang digunakan adalah hukuman karena menyebutkan nama bundar. Ya, Ibu Risma. Iya. Ini tadi percobaannya. Ini aslinya. Kita sekali lagi kita serius, kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Ingat, ya tidak diambil bundar. 1, 2, 3. Topi saya, topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Tapi sudah konsentrasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita lanjut. Ya, ini hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, terus murid tidak dilibatkan dalam menentukannya, bersifat satu arah, hukuman fisik atau psikis, dan murid menyakiti hati mereka. Ya, jadi maksudnya itu yang pertama tidak ada dalam artian rencana untuk menghukum murid. Ya, itu secara tiba-tiba. Terus murid tidak dilibatkan dalam menentukan. Ya, murid itu tidak pernah bertanya, terlambat mau dihukum apa? Tidak. Tapi di sini langsung guru yang memberikan hukuman, lari mengelilingi lapangan atau silakan push up 7 kali. Ya, itu artinya murid tidak dilibatkan. Beda dengan keyakinan kelas. Sebentar kita akan bahas juga. Terus bersifat satu arah, hukuman fisik atau psikis. Ya, di sini dibilang satu arah karena tidak akan mungkin ada guru menghukum muridnya sudah dikelilingi lapangan 7 kali. Sebentar dihukum lagi dengan hukuman yang lain. Ya, tidak seperti itu Bapak hebat ya. Terus murid menyakiti hati mereka, otomatis kalau ada murid yang dihukum sakit hatinya. Ya, artinya ini murid ini dihukum lagi sama guru, tapi sebentar akan sadar sendiri karena tidak menyelesaikan tugas, terlambat atau yang lain-lain. Terus konsekuensi, yaitu rencana disepakati bersama. Dalam artian ini artinya ada duduk bersama antara guru dengan siswa. Kita sudah rencanakan. Nah ini kalau besok hari Senin
memiliki posisi kontrol. Di sini bagaimana posisi kita dalam menghukum seorang peserta didik kita. Yang pertama ada yang namanya penghukum. Ya, penghukum artinya langsung secara serentak buruk kelilingi lapangan ini sebanyak 7 kali, atau jongkok, atau push up. Itu namanya penghukum. Terus yang kedua ada yang namanya teman. Teman itu dalam artian kita memanggil peserta didik kita dengan memberikan pertanyaan kenapa dia melanggar peraturan itu, apa alasannya sehingga dia melanggar peraturan itu. Misalnya anak kita terlambat datang, nah kita di sini bertanya, nah kenapa terlambat datang? Ya Bu, kebetulan orang di rumah ada yang mengurusi, saya sendiri pun seperti itu nak. Ya, insya Allah besok nak, semoga cepat sembuh orang yang di rumah, cepat datang. Arti itu guru sebagai posisi teman. Terus yang ketiga pemantau. Yang mana itu pemantau? Ya, di sini pemantau, guru mengawasi siswanya. Pada saat siswanya ini sedang melakukan pelanggaran, dia memanggil, saya kemarin ini saya perhatikan Anda terlambat datang, Anda tidak memakai baju seragam, Anda manja. Artinya guru di sini mengamati siswanya seperti apa perilakunya setiap hari. Terus membuat orang merasa bersalah. Ya, ini juga harus kita terapkan di sekolah. Kenapa? Terkadang siswa itu karakternya berbeda-beda. Ada yang bisa kita kerjasama, kita panggil baik-baik. Nah, kenapa setiap hari saya perhatikan terlambat nih? Baju juga tidak sesuai dengan apa yang disuruhkan sama guru tak? Tidak pakai baju seragam, tidak pakai sepatu. Kenapa tidak mau kasih malu-malu? Akhirnya anak ini luluh hatinya. Iya, karena tidak ada nih bajuku, basah nih, tidak lama dicuci, sering hujan. Jadi bagaimana ini kesulitan? Misalnya tidak mau melakukan kesalahan ini, pas pulang dari sekolah pasti dicuci bajuku. Berarti dalam perasaannya ini anak dia merasa bersalah karena ini sudah dituturkan baik sama gurunya. Ya, ini artinya membuat orang merasa bersalah. Siswa kita akan merasa bersalah. Dia tidak akan mengulangi lagi kelakuan atau tingkahnya yang membuat gurunya ini merasa marah. Ya, itu yang dibilang membuat orang merasa bersalah. Lanjut, posisi manajer. Nah, ini yang sekarang perlu kita terapkan. Kenapa? Posisi manajer ini kita memanggil siswa kita dengan baik-baik, menanyakan kenapa hal itu dilakukan atau kenapa hal ini tidak diselesaikan. Misalnya kalau ada tugas di sini, setelah kita menanyakan, kita menanyakan lagi kira-kira dalam pertemuan berikutnya apakah bisa dirubah ini? Ya. Kalau anak ini pasti mengatakan insya Allah Bu, saya bisa merubahnya. Di sini keadaan guru tidak ada perasaan untuk memarahi anak-anaknya. Ya. Di sini dia bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, gabung antara pemantau dan teman. Posisi manajer ini yang misalnya akan sampai diterapkan di setiap sekolah. Artinya guru dan siswa itu tidak ada lagi yang perasaan siswa itu dihukum, yang merasa tidak nyaman di sekolah, tapi siswa dihukum dengan ada perasaan dia memang bersalah dan memperbaiki ke depannya. Ya, jadi inilah posisi kontrol yang perlu diterapkan. Nah, pertanyaannya, selama ini di sekolah apakah ibu hebat? Ibu berada di posisi mana? Penghubungkah, teman, pemantau, pembuat bersalah, atau manajer? Gimana Bu? Bapak
Ya, terima kasih Bu, tepuk tangannya dulu. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat sudah ada yang menerapkan posisi manajer. Jadi posisi manajer ini memang sangat perlu diterapkan di sekolah. Tidak bisa menganggap sesuatu itu adalah keluarga. Lanjut, di sini ada contoh kasus dalam siswa saya di SMK Arkanis Batang. Dia tidak memakai baju praktik pada saat masuk di laboratorium. Nah, di sini saya melakukan posisi kontrol saya sebagai manajer. Di sini saya memanggil siswa saya. Punya ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini adalah ada videonya, dia masuk dalam fotonya. Ya, jadi di sini salah seorang siswa saya melakukan suatu pelanggaran, di mana pada saat masuk di ruang laboratorium dia tidak memakai baju praktiknya. Nah, pada saat itu saya memanggilnya masuk di ruangan dan bertanya apa kesalahannya sehingga saya panggil masuk di ruangan, atau tahu tidak kenapa saya panggil masuk di ruangan? Tidak tahu Bu. Ya, jadi kalau tidak tahu saya yang akan memberitahu. Kemarin saya lihat masuk di lab tidak pakai baju lab. Iya itu betul. Kenapa tidak dipakai baju labnya? Padahal kan sudah ada aturan dan semua juga temannya pada saat masuk lab pakai baju praktiknya. Iya karena belum dicuci bajuku. Kenapa? Karena itu kemarin itu sering hujan, tidak kering. Ya, jadi saya tanya lagi, kita terakhir pakai baju praktiknya di kapan? Katanya 3 hari lalu, kemarin baru dicuci. Saya tanya, dia tidak apa-apa, karena memang saat ini sering hujan. Tapi kali-kali pas pulang dari sekolah, usahakan itu bajunya langsung dicuci supaya pada saat ada kegiatan praktiknya dipakai lagi. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh posisi kontrol manajer. Lanjut, ada kasus yang kedua juga saya sudah dapatkan di sekolah saya. Salah satu siswa saya itu rambutnya panjang, sering ditegur sama gurunya, belum dicukur-cukur. Akhirnya saya dipanggil masuk di ruangan dan menanyakan apa kendalanya sehingga belum cukur rambutnya. Pada saya tanya, katanya sibuk membantu orang tua di rumah kebun. Ya, saya juga sebagai guru tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena memang orang pada saat pulang sekolah memang banyak pekerjaan, ya, kesempatan untuk membantu orang tua di rumah. Terus setelah saya tanya, ternyata dia juga belum dikasih katanya biaya cukur. Jadi saya katakan begini, kalau pulang sekolah cara baik-baik dengan orang tuanya. Kalau ini rambutnya sudah tidak rapi karena sudah panjang, sementara di sekolah ada aturan tidak boleh rambut panjang. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh kasus yang sudah pernah saya alami Bapak Ibu hebat dan sudah saya lakukan posisi kontrol sebagai posisi manajer. Nah, di sini ada juga contoh penghukum. Terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sekarang kamu berdiri lapangan 2 kali. Itu salah satu cara menghukum siswa ya. Artinya kita membentak siswa. Terus yang kedua, pemantau. Tahukah kamu yang berapa kita masuk? Kita sampai jam. Terus kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat datang. Nah, itu salah satu cara memahami siswa sebagai pemantau. Terus sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu ini bagaimana kan? Kamu sudah berjanji sama ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa sering mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, pada saat itu Bapak anak ini akan dulu katanya. Terus posisi sebagai teman. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji sama ibu
segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, di mana suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, ini menurut Erson Boxen. Lanjut, restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Terus penekanannya bukan pada bagaimana perilaku atau menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya untuk menghargai nilai kebajikan yang dipercaya. Restitusi, ya, yang mana itu? Yang pertama, restitusi bukan untuk dari kesalahan menebus kesalahan, namun restitusi memperbaiki hubungan. Terus selanjutnya, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan untuk belajar. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini gambaran tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan melakukan ini. Berarti kita di sini menanyakan ya, validasi tindakan tentang tindakan siswa kita yang salah. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti ini masuk dalam menstabilkan identitas. Terus, setiap orang pasti melakukan atau pernah melakukan kesalahan. Ya. Ini terus yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Dan ini masuk keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menanyakan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti ini menstabilkan identitas. Ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, tapi kita menanyakan dulu apa kira-kira kesalahannya sehingga dia apa kendalanya sehingga dia melakukan kesalahan. Terus validasi tindakan yang salah, artinya kita mengingatkan anak kita, peserta didik kita, bahwa tindakan yang dia perbuat itu adalah satu kesalahan. Terus meyakinkan, menanyakan keyakinan. Artinya pada saat anak kita berbuat salah, kita mengingatkan, nah masih ingatkah keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Itu adalah tiga restitusi dari tiga. Nah, contoh di sini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya ini supaya anak kita ini tidak gampang merasa bersalah. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan saya juga pernah melakukan hal itu. Nah, kesalahan Bapak Ibu, kita di sini tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan ini. Terus validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Terus menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nah, ini adalah artinya menanyakan keyakinan. Kelas. Ya, ada pertanyaan tematik di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai
guru hebat. Pada saat kita naik kendaraan, mengapa kita perlu memakai helm? Iya. Apa itu Bapak Ibu guru hebat? Ya, supaya aman, terhindar dari bahaya. Artinya ini keselamatan. Ya, keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita perlu memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 5 meter? Ya, jaga kesehatan. Ya, terima kasih Bapak Guru hebat karena sudah mengetahui kenapa hal-hal tersebut kita perlu lakukan. Kita memakai helm supaya kita selamat. Terus kita menjaga memakai masker, menjaga jarak supaya kita menjaga kesehatan kita. Ya. Jadi nilai-nilai yang ada pada pertanyaan tadi itu nilai kesehatan dan keselamatan yang disebut itu keyakinan. Di mana keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun agama. Nah, salah satu kesempatan kelas ini adalah salah satu foto bersama dengan peserta didik saya dan peserta kesempatannya. Di sini saya sudah melakukan peserta didik saya sudah melakukan apa-apa yang harus disepakati di kelas. Nah, ini dia sudah menempel dan menandatanginya, kebetulan masih terpampang juga di atas samping. Ya, supaya ini meyakinkan anak didik kita bahwa memang ini sudah dilakukan di sekolah dan tidak ada perasaan kalau misalnya kita hukum, dihukum lagi. Saya tidak menjawab karena saya peserta besar, tidak cukup jawaban saya. Ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat. Cukup itu jawaban saya. Tidak mengulang lagi lebih berkelanjutan. Lanjut, gimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama bersifat lebih aturan dan pada peraturan yang lebih tidak konkret. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sesuai yang diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, kegiatan curhat pendapat, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi terima kasih Bapak Guru hebat yang telah siap menyempatkan waktu untuk datang dalam destinasi budaya yang telah saya paparkan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami di sini bukan menggurui atau mengajari, tapi kami di sini berbagi ilmu dan apa yang telah kami dapatkan dan memenuhi kewajiban tugas dan kewajiban saya telah diamanahkan sebagai calon guru program angkatan 11. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kita beri aplaus kepada Samsiah atas pemaparan materi diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Guru tadi dari materi dapat kita sebarkan juga, diseminasikan pada satuan pendidikan kita, khususnya di kelas kita terkait masalah budaya positif ini. Saya kira pertemuan kita untuk sesi pertama kita akhiri dengan mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami Bapak Ibu Guru